Kadose sing wingking dereng nggih. Monggo kula ambali malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kadose sampun mulai kompak, tapi kirang afdal menawi mboten 3 kali nggih. Kula ambali sepindah malih semonggo sareng-sareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa yafqahu qawli. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Semoga pertama-tama dan paling utama, marilah kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang tiada pilih kasih semua disayang. Tiada lupa sholawat serta salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Saderengipun kawula lajengaken sumangga sareng-sareng kawula dherekaken kersanipun majelis menika tambah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Sareng-sareng monggo sholawat bersama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu salam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, ya Nabi salam
salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika sallu ala Nabi Muhammad. Kepareng matur wonten ngarsa dalemipun para alim ulama ingkang tansah kawula hormati, ugi para yai, para bapak-bapak, ibu-ibu ingkang tansah dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala, ugi dateng kadang muda satriyaning nagara, mugi-mugi wonten ing wedal punika kula panjenengan sami saged makempal sareng-sareng menika atas nikmatipun Allah Subhanahu wa taala. Saderenge langkung kula lajengaken, tentunya tak kenal maka tak sayang nggih. Nyun sewu tepangaken dalem Gus Aulia menika termasuk warga baru wonten ing mriki, mugi-mugi anggenipun kawula panjenengan seserawungan silaturahim menika tansah diridani dening Allah taala, sageta dados seduluran sak lami-laminipun. Amin Allahumma amin. Wonten ing mriki aslinipun dalem tansah nyuwun pangapunten, mboten saged napa-napa aslinipun. Reh ning kajibahan amanah saking panjenenganipun Rama Yai Pratikna nggih nika dalem dipun suwun nggih menggantikan dados bakdalipun kapurih ngisi wonten ing mriki. Mila saderengipun awal akhir zahiran wa batinan dalem nyuwun pangapunten mboten sanes badhe menggurui mboten, akan tetapi wekdal enjang punika monggo sareng-sareng sinau bareng-bareng. Ampun ngantos rumaos kula menggurui, ampun, tapi sareng-sareng belajar krana Allah taala. Mugi-mugi anggenipun kula panjenengan tolabul ilmi menika tansah pikantuk ridane saking Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wonten ing enjang punika dalem badhe mengulas sekedhik beberapa bagian kaitannya supados kula jenengan niki tansah selalu sukses anggene nyuwun marang Allah, selalu dikabulaken, boten tertolak. Caranipun dos pundi? Nah, menika kula paringi judul kiat-kiat sukses mencari ridhonya Allah, supaya semua doa kita tansah diijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada 5 hal yang badhe kula sampaikan. Kira-kira apa saja yang perlu kita lakukan supaya kula jenengan niki anggene nyuwun marang Allah taala tansah diijabah. Nomor 1 tentunya yang paling utama adalah mari kita perbanyak yang namanya taubat. Nah, di dalam kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tata carane pun dos pundi gitu. Kenapa perlu dilakukan? Ini termasuk menjadi syarat utama agar doa-doa kita, usaha kita, apapun profesi pekerjaan kita, di dalam kita munajah kepada Allah Ta'ala supaya selalu dikabulkan. Yang pertama adalah tobat. Mumpungane panjenengan kalih kula niki ditepangaken dening Allah taala, sedikit kula berbagi tip sareng-sareng, monggo nggih kita belajar nindaki sesarengan. Caranya bagaimana? Yang pertama, jangan sampai bosan untuk melakukan minimal yang terjelek dalam 1 hari 1 malam. Di dalam 24 jam ini 2 rakaat untuk mengerjakan sholat sunnah taubat.
Karena apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sudah dijamin oleh Allah Ta'ala. Beliau sudah punya jaminan sertifikat BPKB masuk surganya Allah. Beliau tidak kurang dari 80 rakaat untuk mengerjakan sholat sunat taubat. Tapi kalau panjenengan monggo, masa sih 2 rakaat saja kok mboten purun, atau bahkan sama sekali tidak mengerjakan. Kalau bisa monggo, mulai hari ini kita latih supaya kita selalu ditolong Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyak sholat sunnah tobatnya. Waktunya kapan? Boleh pagi, boleh siang, boleh sore, boleh malam, kapanpun luangnya. Kalau bisa semakin sering akan semakin bagus. Karena tiap harinya kalau panjenengan ini tidak lepas yang namanya berbuat dosa. Entah itu sengaja ataupun tidak sengaja, kita pasti selalu berbuat dosa. Misalkan kita bangun dari tidur, kita tidak langsung bersyukur kepada Allah Ta'ala, itu pun kita sudah berdosa. Yang diingat begitu bangun nopo, waduh ini kerja apa gitu, cari uang kemana gitu, mau makan apa gitu. Kita lupa bahwa kita terbangun dari tidur itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Jadi harus selalu kita syukuri. Di saat kita terlupa, itu akan menjadikan dosa meskipun tidak sengaja. Maka dari itu monggo kita latihan bersama-sama memperbanyak sholat sunnah taubatnya. Di dalam amaliyahnya kita perbanyak, di samping sholat sunnah taubat ini kita perbanyak istighfarnya. Karena dengan istighfar apapun hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tanpa meminta pun insya Allah ya, tanpa meminta pun Allah ini maha mengetahuinya. Pernah suatu ketika dalam saat di Surabaya niki ada salah satu santri dari Sidoarjo yang bertanya, Gus ngapunten dalem badhe nderek tanglet. Saya ini kalau disuruh berdoa kepada Allah, jujur saya ini sangat malu Gus. Karena apa? Tanpa meminta pun Allah ini sudah menurunkan nikmatnya ini luar biasa. Jadi kalau saya disuruh berdoa, ini saya jujur saja saya sangat malu Gus. Menurut panjenengan ini dalam salah nopo bener? Singkat cerita, saat itu mboten langsung saya jawab sesuai dengan pertanyaannya, tetapi dalam paringi cerita bahwa di saat itu ada kisahnya yang sangat terkenal, yaitu ulama cendekiawan muslim yang sangat cerdas. Fa insyaallah menawi para kiai sering menceritakan kisah ulama yang cerdas ini. Sinten? Nggih menika Abu Nawas. Saat itu Abu Nawas ini sedang berusaha untuk mencari jodoh. Beliau mencoba sesuai dengan tata aturan yang ada di agama Islam, bahwa yang utama tugas kita ini bagaimana? Nomor 1 adalah berusaha. Yang kedua kita ikhtiar dan berusaha ini satu rangkaian. Ikhtiar, berusaha, mantun ngoten nopo, berdoa. Ya Allah, moga-moga saya dijodohkan dengan si fulan A ya Allah, karena menurut saya dia ini keturunan yang baik-baik. Bahkan beliau ini juga seorang hafidhul Quran ya Allah. Insya Allah kalau jadi jodoh saya pasti kelak akan menjadikan seorang ibu yang terbaik bagi anak-anak saya nantinya ya Allah. Setelah berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan dikerjakan. Karena aturan agama kita dianjurkan mintalah kepada Allah yang baik-baik, berusahalah yang baik-baik pula. Tapi ternyata nopo? Ternyata oleh Allah Ta'ala ini belum dikabulkan. Padahal beliau ini sudah berusaha sebaik mungkin, sudah ikhtiar sebaik mungkin, bahkan sudah berdoa juga yang sebaik mungkin. Akhirnya berpikir lagi,
Saya sudah berusaha, saya sudah ikhtiar, saya sudah meminta kepada Allah, tapi kenapa belum dikabulkan? Kalau begitu saya nopo jari Allah Ta'ala mawon. Artinya berserah diri, tawakal. Saya hanya sekedar wayangmu ya Allah. Kalau itu baik menurut engkau, pasti baik menurut saya ya Allah. Maka dari itu ya Allah, mulai hari ini saya pasrahkan kepada engkau ya Allah. Panjenengan jodohkan saya dengan siapapun ya Allah, saya terima ya Allah. Setelah berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan, ternyata apa? Masih sama, belum dikabulkan juga. Padahal levelnya sudah naik sampai ditawakal. Kalau kita sudah berusaha, kita sudah ikhtiar, kita sudah berdoa, lalu diserahkan, kita tawakal, ternyata masih belum dikabulkan. Akhirnya berpikir lagi. Di sana akhirnya bertemu dengan firman-Nya Allah, bahwa di situ kita masih ada teguran, afala ta'qilun, afala tadzakkarun, afala tafakkarun. Nah, setelah itu ketemulah rahasianya. Nopo yang ketiga? Yang ketiga, ternyata Allah ini paling suka kalau kula jenengan meminta nawaitunya tidak pernah untuk diri sendiri. Begitu beliau ini menyadari, oh ternyata Allah ini paling suka di saat kula jenengan meminta kepada Allah, nawaitunya bukan untuk diri kita. Akhirnya bagaimana? Beliau matur kepada Allah, ya Allah, mulai hari ini, detik ini, saat ini juga ya Allah, jujur ya Allah, ini saya meminta bukan untuk diri saya ya Allah, saya meminta untuk ibu saya ya Allah. Kasihan ibu saya ini sudah tua ya Allah, beliau sudah renta ya Allah, kasihanilah ibu saya ya Allah. Paringono menantu ya Allah, sing korah-korah, sing isah-isah, sing umbah-umbah ya Allah, mesakno ibu ya Allah. Akhirnya nopo? Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari kisah ini akhirnya Dalem ngasih jawaban kepada santri dari Sidoarjo tersebut. Kalau kinten mengatakan Mas, dados apa yang menjadi keluhan panjenengan? Kalau panjenengan ini malu kepada Allah sampai tidak berdoa, analisanya, jawabannya adalah yang pasti itu masih salah. Dikarenakan apa? Kalau kita tidak meminta kepada Allah, kita dianggap sombong kepada Allah. Karena fitrah kita ini adalah manusia yang lemah, diharuskan, diwajibkan untuk meminta kepada Allah. Namun supaya tidak salah, caranya bagaimana? Kita ilmui. Jadi kita mintanya kepada Allah, nawaitunya jangan pernah untuk diri sendiri. Terus dari kisah ini bisa kita ambil hikmahnya. Kalau kita setelah tobat kepada Allah, kita memperbanyak istighfar kepada Allah, jangan lupa nawaitunya ayo kita perbaiki. Di saat kita meminta kepada Allah, jangan pernah kita mengutamakan diri kita, tapi utamakanlah orang lain terlebih dahulu. Bisa anak kita, bisa istri kita. Jadi jangan kita terlebih dahulu, tapi kita dahulukan orang lain di sekitar kita. Mantun ngoten. Resep yang kedua bagaimana? Resep yang kedua, setelah kita memperbanyak taubatnya kepada Allah, selanjutnya adalah kita memperbanyak bersyukur kepada Allah. Karena barang siapa bersyukur akan ditambah nikmatnya. Namun siapa yang kufur, ingkar kepada Allah, ketahuilah azab Allah sangat pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Maka dari itu monggo kula panjenengan bersama-sama saling belajar dan belajar bahwasannya kita tanpa Allah ini bukan siapa-siapa. Sesungguhnya hidup ini kita disuruh belajar dan belajar, mulai dari saat kita digendongan sampai nanti kita masuk di liang lahat.
Kenapa kita harus banyak bersyukur? Karena kunci permasalahan hidup, ya, apapun masalah kita, apapun problema kita, tidak jauh karena kita ini kurangnya bersyukur. Seandainya kita banyak bersyukur, sudah tentu kita akan dicukupi sama Allah, kita akan ditolong sama Allah. Namun kenapa sampai hari ini kula panjenengan selalu dilanda ujian, dilanda masalah? Karena sebagai bentuk sayangnya Allah kepada kita, mengingatkan kepada kita agar kita tidak lupa kepada Allah, agar kita selalu ingat kepada Allah. Kita hadirkan Allah di dalam hati kita kemana saja, kemanapun harus selalu ada Allah di dalam diri kita. Kita dalam sholat, kita dalam berzikir, kita di dalam bekerja, jadikanlah semuanya itu ibadah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Caranya bagaimana? Semuanya dilatih. Kita latih membawa sifat-sifat sholat ke dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam sholat contohnya, di saat kita posisi lurus, kita baca alhamdulillah. Maka kalau kita sehari-hari, kalau kita ketemu jalan yang lurus, kita baca alhamdulillah. Di saat kita ketemu jalan yang turun, kita baca subhanallah. Kemudian di saat kita naik, baca Allahu Akbar. Insya Allah semuanya akan jadi ibadah. Ini ibadah, itu ibadah, di mana-mana ibadah, menuntut ilmu, mencari nafkah, makan minum jadi ibadah. Amin Allahumma amin. Mugi-mugi kula panjenengan nggih tiap harinya berlatih bagaimana caranya. Apapun judul yang Allah berikan kepada kita, semuanya alhamdulillah. Entah itu kenikmatan yang wujudnya bahagia, entah kenikmatan yang wujudnya kesusahan, hakikatnya semua adalah nikmat dari Allah. Karena kaya juga ujian, miskin juga ujian. Manakala kula panjenengan nerimanya ini sebagai bentuk kenikmatan dari Allah, insya Allah semua akan menjadi indah. Dengan cara bagaimana? Dengan cara bersyukur. Kemudian yang ketiga, yang ketiganya apa? Setelah kita memperbanyak tobatnya dengan amaliyah, memperbanyak istighfarnya. Kemudian yang kedua, kita memperbanyak bersyukurnya dengan mengamalkan kalimah tasbihnya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini kita biasakan dalam sehari-harinya. Syukur-syukur kita juga mau memperbanyak sholat sunnah tasbihnya. Maka di pagi ini supaya kalau panjenengan termasuk hambanya Allah yang bersyukur, meskipun sesaat monggo kita lantunkan kalimah tasbihnya kepada Allah Ta'ala. Kalau derekaken sareng-sareng belajar Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 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 Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentunya di pagi hari ini kita memasuki Ramadan
Ada yang pertama, ada yang kedua, nggih. Kita hormati semuanya, benar semua. Monggo bareng-bareng kita tingkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tentunya tanpa nikmatnya Allah kula panjenengan sami tidak bisa berkumpul di majelis yang mulia ini. Wa bisyukurillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita memasuki resep yang ketiga menopo. Setelah kita memperbanyak tobatnya, kemudian memperbanyak bersyukurnya, yang ketiga kita perbanyak silaturahminya. Di situ ditegaskan, barang siapa merajut ukhuwah fillah, silaturahim, ya. Keranten kula panjenengan al muslimu akhul muslim. Kula panjenengan iki sejatinya adalah saudara, ya. Diikat oleh kalimat iman la ilaha illallah. Dimanapun kita, orang Islam ini kal jasadil wahid, koyoto awak siji, nggih. Kalau ada saudara kita yang sakit, maka yang lain diharuskan untuk saling menolong, saling membantu. Kita disuruh untuk belajar peka terhadap lingkungan kita. Kalau ada yang membutuhkan, mari kita bantu. Baik melalui apapun yang kita bisa, entah doa, materi dan lain sebagainya. Minimal kita doakan semoga saudara-saudara kita yang hari ini mungkin berhalangan belum bisa menunaikan puasa, semoga nantinya di tahun depan bisa melaksanakan puasa. Semoga yang hari ini mampu melaksanakan puasa, moga-moga diparingi saged istiqomah, saged menjaga iman Islamnya, takwanya, sehingga puasanya awal akhir nanti saged pikantuk ridhane Allah Subhanahu wa taala. Dengan silaturahim Allah ngendikaaken yang pertama kula panjenengan diparingi bonus napa? Dipanjangkan usianya. Dengan silaturahim yang kedua kula panjenengan diampuni dosanya. Kemudian yang ketiga menapa? Ditambah rizkinya. Jadi kula panjenengan kalau masih ada yang mengeluh rizkinya kok berkurang, berarti kula panjenengan juga kurang bersilaturahminya. Mari kita luruskan lagi niat kita, nggih. Dari rumah misalkan kita badhe main ke tempat tetangga, entah tetangga rumah, tetangga kota ataupun tetangga provinsi, jangan lupa nawaitunya silaturahim. Supaya nopo kula panjenengan ditulungi Allah. Di samping pikantuk ridhone Allah, kula jenengan pikantuk bonus-bonus saking Allah Subhanahu wa taala, yaitu nopo? Paling tidak diampuni dosanya, nggih. Kemudian dipanjangkan usia yang manfaat yang barokah. Ini juga ada resepnya. Nek kula panjenengan sami kepengin panjang usia di samping silaturahim, salah setunggalipun yai nate amanah. Nggih menika panjenenganipun Mbah Maimun Zubair, le awakmu nek kepengin pikantuk bonus panjang umur sing manfaat sing barokah, ojo mbok tinggalno maos napa surat At-Taubah ayat 238 sampai 239. Napa niku? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sinten kemawon sing kersa nindakaken niku minimal 7 kali ing dalem mantun salat. Dados ba'da salat kita belajar untuk napa? Mengistiqomahkan. Insyaallah kula panjenengan dianugerahi panjang usia ingkang manfaat ingkang barokah. Ampun ngantos namung panjang usia tapi mboten manfaat, kita akan rugi sekali. Karena setiap detiknya, setiap saatnya kula panjenengan ini setiap harinya hanya menunggu 2 waktu. Napa niku? Waktu panggilan sholat dan waktu disolatkan. Mila monggo jangan sampai kita sia-siakan usia yang diparingaken Allah Subhanahu wa taala ini kepada kula panjenengan.
kita rajut ukhuwah filahnya, silaturahminya ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempatnya menopo? Yang keempatnya, mari kita perbanyak sodakohnya. Jadi sodakoh di sini tidak hanya kita di masjid-masjid saja, di madrasah ataupun di yatim piatu saja, tapi syukur kalau kita ingin sodakoh yang lebih dalam lagi. Niki dalam rangka meningkatkan tambah rizkinya dan supaya ditambahi oleh Allah Ta'ala. Resepnya bagaimana? Mulai hari ini kita luruskan niat kita tambahi lagi. Kalau selama ini setiap pagi harinya kula panjenengan kalau pergi bekerja itu nawaitunya adalah ibadah dalam rangka mencari nafkah. Kalau bisa mulai hari ini kita belajar supaya nantinya ditambahi, kita ganti niatannya, yaitu dengan cara bagaimana? Nawaitu kita adalah sodakoh kepada anak dan istri kita melalui tetesan keringat kita, melalui rasa capeknya kita, melalui waktu yang kita pergunakan di dalam bekerja. Insya Allah itu akan bertambah lagi. Karena kalau niat kita hanya ibadah, ini kita akan dapatnya hanya satu. Itu pun kalau panjenengan bisa ikhlas. Namun kalau kurang ikhlas, kita tidak dapat apa-apa. Kalau bisa kita niatkan sodakoh, karena kalau sodakoh sudah tentu ibadah, tapi kalau ibadah belum tentu sodakoh. Umumnya kalau panjenengan kalau disuruh meminta pilih hadiah satu atau dua, mesti pilih dua, pilih yang lebih banyak. Milo monggo kita belajar sareng-sareng meluruskan niat agar mulai hari ini kula panjenengan kulaan tambah berkahnya, yaitu setiap kita aktivitas apapun. Kalau bagi bapak-bapak saged setiap mau bekerja nawaitunya sedekah untuk anak istri. Kalau ibu-ibu nggih saged caranipun dos pundi? Di saat mau menyapu, di saat mau korah-korah, isah-isah, umbah-umbah, nyuci baju, gitu, nyapu halaman, nawaitunya juga sodakoh. Untuk nopo? Membantu kebersihan di dalam rumah tangga. Insya Allah itu pun juga akan berpahala nantinya. Karena di samping anadzofatul minal iman, itu juga ada nilai plusnya. Gara-gara kita merubah niat. Jadi monggo kita latih bersama-sama. Yang pertama, tiap harinya kita memperbanyak sholat sunnah tobatnya, memperbanyak istighfarnya. Yang kedua, kita memperbanyak bersyukurnya kepada Allah Ta'ala dengan memperbanyak baik kalimat tasbihnya, syukur-syukur sholat sunnah, tasbih. Kemudian yang ketiga, kita perbanyak silaturahminya. Yang keempatnya, kita memperbanyak sodakohnya. Kemudian yang kelima, kunci suksesnya bagaimana supaya doa kula panjenengan sami ini tidak tertolak, yaitu iringilah apapun hajat kita dengan sholawat, gitu. Maka di awal tadi kula panjenengan sami kula ajak sareng-sareng, bersolawat kepada Allah. Mugi-mugi pengawasan di pagi hari ini meskipun tidak lama durasinya, meskipun sekedhik, tapi mugi-mugi saged manfaat sedaya. Amin Allahumma amin. Milo, ayo yang kelimanya ini kita biasakan supaya proposal kula panjenengan marang Allah Ta'ala supaya tidak tertolak. Jangankan kok kita dalam doa, kita di dalam sholat pun tanpa adanya sholawat, sholat kita pun nyampainya kepada Allah ini lama. Maka dari itu sangat-sangat dianjurkan sekali. Kenapa sholawat ini sangat diserukan? Karena sudah jelas pasti bahwa kulo panjenengan sami
besok yang bisa menolong kula jenengan sinten? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkang saged maringi syafaat dhateng kula panjenengan. Maka dari itu jangan bosan, jangan males nggih. Mari kita belajar yang namanya sami'na wa ata'na. Umumnya kula jenengan ini seringnya napa? Sami'na wa ta pikir-pikirin. Mirsani sing ceramah sinten, sing dakwah sinten. Nek mboten seorang habib, bukan seorang ulama, kula panjenengan kadang mboten purun nindakaken. Prinsipnya di dalam agama monggo, meskipun yang menyampaikan ini hanya anak kecil sekalipun, napa melih kados dalem sing masih miskin ilmu nggih, tasih kedah harus banyak belajar kepada panjenengan. Selama yang disampaikan kok benar, monggo sareng-sareng kula panjenengan sami nindakaken bersama-sama. Kita belajar untuk sami'na wa ata'na. Karena awal akhir ini akan menjadikan keberkahan tentunya dengan memperbanyak sholawatnya. Jadi jangan sampai lupa, saya garis bawahi, apapun ibadah kita, mulai dari haji nih, bahkan sebelum adanya haji, Allah ini sudah menciptakan sholawat. Sebelum turun perintahnya sholat, Allah sudah menganjurkan sholawat. Maka dari itu ayo kita belajar. Kenapa sangat pentingnya bab sholawat ini nggih? Kalau bisa kula panjenengan supaya selamat dunia dan akhiratnya, kita biasakan mau apa saja kita dahului dengan sholawatnya. Kita latih agar ruh kita, hati kita selalu bisa hadir saat kita sholat munajah kepada Allah, supaya semata-mata yang kita cari adalah ridhonya Allah. Kita benar-benar belajar supaya di dalam hati kita yang ada hanya Allah. Karena surga maupun neraka ini adalah bonus-bonus bagi kita, tapi nomor satu yang harus kita harapkan adalah ridhonya Allah. Mila, di kesempatan hari ini, yang pertama kita perbanyak tobatnya, yang kedua kita perbanyak bersyukurnya, yang ketiga kita perbanyak silaturahminya, kemudian yang keempat kita perbanyak sodakohnya, yang kelima kita perbanyak sholawatnya. Dengan cara penghambaan kepada Allah, kita akui bahwa kita ini hina di hadapan Allah, kita masih banyak kekurangan, masih banyak kekhilafan, jauh dari kata sempurna. Maka sholawat inilah penyempurna daripada ibadah kula panjenengan sami. Saderengipun kawula tutup, monggo sareng-sareng kita sholawat kepada Nabi kita. Semoga betul-betul kita awal akhir hidup kita tansah nantinya betul-betul ditolongi dengan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika, ya Nabi salam alaika.
salam. Salam alaika ya Habib, salam alaika, sholawatullah alaika ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Fatahu ya Razaku ya Kafi ya Mughni ya Rahimu ya Wadudu ya Allahu ya Hayyu ya Qayyum ya Fatahu ya Razaku ya Kafi ya Mughni ya Rahimu ya Wadudu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo sareng-sareng amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin, amin ya Allah. Allahumma rabbana hab lana min ladunka rahmah, rabbana innaka antal wahhab, rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyah, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyah, rabbana taqabbal du'a, rabbana ighfirli wa liwalidayya yauma yaqumul hisab. Allahumma dhahir qalbi bil imani wal islam minan nifaqi wa su'il akhlaqi wa dhikil arzaq wal farji minal fawahis. Allahumma inni a'udzubika min fitnatin dunya, Allahumma inni a'udzubika min fitnatin dunya, Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nisa, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnati masiihid dajjal. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wasi'a. Ya Allah ya Rahmanu ya Rahim, ya Rahmanu ya Rahim, ya Rahmanu ya Rahim, irhamna irhamna irhamna. Alqaitu ilaika mahabbatan minni walitusna ala aini. Ya Allah ya Aziz ya Aziz ya Aziz ya Ghafar ya Rabbal alamin. Allahumma dinas siratal mustaqim, Allahumma dinas siratal mustaqim, Allahumma ridhaka wal jannah. Ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Rahim. Di kesempatan pagi ini ya Allah kami memohon, berharap dan meminta ya Allah, ampunilah segala
segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja ya Allah. Semoga awaluha wa akhiruha ya Allah, zahiran wa batinan ya Allah, Ramadan ini awal hingga akhir ya Allah, berikan kami kekuatan iman wal Islam ya Allah, sehatkan kami ya Allah, cukupkanlah, tambahkanlah rizki bagi kami semua ya Allah. Sungguh tiada daya dan upaya yang sanggup terlaksana ya Allah tanpa seizin dan ridhamu ya Allah. Kami mohon dengan sangat ya Allah, ampunilah dosa orang tua kami ya Allah, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada ya Allah. Ampunilah dosa seluruh jamaah Masjid An-Nur ini ya Allah, yang hadir maupun yang di rumah ya Allah, karena Engkau Maha Pemurah lagi Maha Penyayang ya Allah, yang tiada pilih kasih, semua Engkau sayang ya Allah. Ya Rahmanu ya Rahim, ya Rahmanu ya Rahim. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli halil minal ahwali muntahimin. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli halil minal ahwali muntahimin. Alhamdulillah, matur nembah nuwun sanget. Mbok bilih wonten kirang langkungipun jauh dari sempurna dalem tansah nyuwun gunging samudra pangaksami. Mbok bilih wonten subasita trapsila tansah mboten meranani ing penggalih, ada kekeliruan tutur sapa bahasa, mohon dimaafkan yang sebanyak-banyaknya. Akhirul kalam bilai taufik wal hidayah, fastabihul khairat al biru manitako nun wal kolami wa mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.